Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Bapak menerangkan tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek yang dimuat adalah suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Nah, ini contohnya. Nah, ini lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Maka ini disebut suatu kumpulan. Kumpulan apa nak? Kumpulan warna lampu lalu lintas. Sedangkan ayam, burung, angsa, bebek ini juga merupakan kumpulan. Ini jelas anggotanya. Maka ini disebut kumpulan dari hewan berkaki dua. Nah, ini ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga merupakan kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan dari bilangan. Jangan kalau ini huruf A, B, C, D, E. Ini juga merupakan kumpulan. Disebut apa? Kumpulan huruf atau abjad. Nah, kalau ini apa? Kumpulan apa? Nah, coba kalian perhatikan ini bangun apa. Maka yang di atas ini bisa kita sebut sebagai kumpulan apa coba? Segi 4. Sedangkan yang di bawahnya apa ini? Ada tabung, ada kubus, ada balok, maka disebut kumpulan bangun ruang. Nah, notasi himpunan dan anggota himpunan, notasi himpunan ditulis dengan huruf besar. Nanti nama himpunan itu ditulis dengan huruf besar. Sedangkan notasi anggota himpunan dilambangkan dengan kayak E ini. Nah, ini merupakan anggota himpunan. Sedangkan yang ada dicoret begini berarti ini bukan anggota himpunan atau bukan elemen, ya. Anggotanya ditulis di antara kurung kurawal. Nah, nanti akan lebih jelasnya di belakangnya ya. Nah, ini contoh. A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Maka bisa ditulis A sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil kurang dari 10. Ya. Bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil kurang dari 10 berapa saja, Nak? Jadi 1. 1 itu anggotanya himpunan A. 3 anggota himpunan A. 5 anggota himpunan A. 7 anggota himpunan A. Dan 9 anggota himpunan A. 11 tidak, Nak, karena yang diminta kurang dari 10. Sedangkan yang bukan anggota yang mana, Nak? Nah, ini genap semua, Nak. Maka genap ini bukan anggotanya himpunan A, bukan elemen A, maka tandanya dicoret. Ya, ingat-ingat ya. Nah, menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata atau metode deskripsi. Yang B, notasi pembentuk komponen atau metode ruler. Dan C, mendaftar anggotanya atau metode roster. Ini ingat-ingat ketiga cara ini. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Sedangkan B adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Sedangkan C adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Nih, dengan metode deskripsi tulis saja lambang himpunan A, lambang himpunan tadi dengan huruf besar, tulis semua. Ini huruf besar, B-nya huruf besar, C-nya huruf besar, tinggal saat diikuti sama dengan kurung kurawal buka ditulis. Apa tadi maksudnya? Bilangan prima kurang dari 10 tutup kurung. Sedangkan yang B apa? B sama dengan kurung kurawal buka faktor dari 12 tutup kurung kurawal. Sedangkan C sama dengan kurung kurawal buka bilangan ganjil kurang dari 11 baru ditutup kurung kurawal tutup. Ini diingat-ingat, ini adalah metode deskripsi. Yang kedua metode ruler. Nah, ini dilihat, nah. Himpunan A. Ini himpunan, nama himpunannya A huruf besar sama dengan kurung kurawal buka X sehingga X-nya bilangan prima kurang dari 10 tutup kurung. Yang B sama ya. X slash X faktor dari 12 atau C sama dengan kurung kurawal buka anggotanya X di mana
X-nya bilangan ganjil kurang dari 11. Boleh dibaca gitu nah ya. Ingat-ingat itu metode ruler. Yang ketiga metode roster. Nah, kita tulis saja semuanya. A sama dengan kurung buka. Nah, anggotanya berapa saja? 2, 3, 5, 7. Bilangan prima kurang dari 10. Berikutnya B-nya diperhatikan. Nah, gini. C-nya berapa? Nih, ya. Ingat-ingat. Nah, ini berarti anggotanya apa saja disebutkan dan setiap anggota dipisahkan dengan koma. Ya, dipisahkan dengan koma baru ditutup dengan kurung kerawang. Contoh soal. Dari kumpulan hewan di bawah ini manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Diperhatikan. Yang A, kumpulan hewan melata. B, kumpulan hewan herbivora. C, kumpulan hewan langka. D, kumpulan hewan yang hidup di air. E, kumpulan hewan berkaki 3. F, kumpulan hewan bermata 1. Mana ini nanti yang merupakan himpunan atau bukan? Ini jawab pembahasan. Yang merupakan himpunan adalah kumpulan hewan melata, kumpulan hewan herbivora. Ingat-ingat herbivora apa, melata itu apa. Dan kumpulan hewan yang hidup di air. Kalian pasti paham ini pelajaran biologi. Nah, yang bukan merupakan himpunan coba kumpulan hewan langka. Langka ini tidak jelas nah. Apa saja yang langka kita tidak tahu kan? Maka ini bukan merupakan himpunan. Kumpulan hewan berkaki 3 banyak nah. Hewan berkaki 3 itu tidak terbatas banyak banget. Maka ini bukan merupakan himpunan. Kumpulan hewan bermata 1 ada enggak? Tidak ada. Maka bukan dikatakan sebagai himpunan. Yang kedua, nyatakan himpunan di bawah ini dengan metode deskripsi, metode ruler, dan metode roster. Contohnya ini soalnya. Himpunan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. B, himpunan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 8. Dan C, himpunan C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 8. Dan D adalah himpunan huruf vokal. Ingat huruf vokal itu apa saja? Ya, ini pembahasan yang A tadi adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Ada berapa cara tadi ya? Ini diingat ya. Ini caranya yang A, ditulis saja himpunan A sama dengan kurung kural buka himpunan bilangan genap kurang dari 12. Nah, ini atau notasi himpunan. Himpunan A sama dengan kurung kural anggotanya X di mana X-nya adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Nah, bilangan genap kurang dari 12 berapa? Ini dengan yang terakhir tadi ya. A sama dengan kurung kural buka 2, 4, 6, 8, 10 tutup kurung. Nah, ingat-ingat caranya. Nanti pasti bisa kalian. Sekarang yang B. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 8. Nah, tulis aja. B sama dengan kurung kural buka himpunan bilangan prima kurang dari 8. Cuma ditulis di dalamnya dikasih kurung aja nah. Nah, sedangkan yang berikutnya B sama dengan kurung kural buka X di mana X-nya himpunan bilangan prima kurang dari 8. Nah, ini sebutkan anggotanya. B sama dengan kurung kural buka 2, 3, 5, dan 7. Nah, tutup kurung ya. Ingat nanti pembahasan yang C. Bilangan cacah kurang dari 8, tulis lagi. C sama dengan kurung kural buka himpunan bilangan cacah kurang dari 8. C sama dengan X di mana X-nya himpunan bilangan cacah kurang. Nah, ini sebutkan aja bilangan cacah dari 0 yang kurang dari 8 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang dari 8 tidak usah ditulis. Pembahasannya ya. D adalah himpunan huruf vokal. Tulis di dalamnya, yang itu di dalamnya aja langsung. D sama dengan kurung kural buka himpunan huruf vokal. Nah, D sama dengan kurung kural buka X di mana X-nya himpunan huruf vokal. Huruf vokal itu apa saja? Berarti jawab yang terakhir ya. Kurung kural buka A, E, I, O, U. Inilah disebut huruf vokal. Nah, itu untuk latihan soal nah ya. Perhatikan, ini untuk latihan soal. Latihan 1, P sama dengan faktor dari 30 yang habis dibagi 3. Pernyataan yang benar adalah di bawah ini adalah, ini lihat. Nih, diperhatikan yang mana yang benar. Ini nanti pembahasannya silakan dipelajari sendiri.
Yang kedua, himpunan Ki huruf pembentuk kalimat sahabat saya baik sekali. Nah, nilai NG adalah jumlah anggota himpunan Ki. Artinya jumlah anggota himpunan Ki. Ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Silakan diperhatikan sendiri dan belajar memahami kalimat ya, Nak ya. Nah, berikutnya latihan 3. Diketahui himpunan K sama dengan bilangan asli kuadrat dari dan kurang dari 60. Himpunan K dinyatakan dengan roster adalah, nah yang mana? Dengan rosternya. Nah, atau roster dengan mendaftar anggotanya. Nih, lihat pembahasannya ya. Ya, jawabnya C. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai bertemu kembali bersama Pak Eri di hari berikutnya. Jangan lupa belajar dan rajin-rajinlah belajar, belajar pangkal pandai.